Itu kenapa ada yang milih Sad Boy gitu tuh? Jadi Sad Boy itu sebenarnya sebelum ada Bapak Fajar tuh ya. Sebelum Bapak Fajar. Jadi memang populer karena Bapak Fajar ya. Jadi dari dulu tuh memang Sad Boy itu terjadi dan tercipta karena memang pas aku nyanyi reguleran di kafe-kafe memang mostly yang gue bawain tuh lagu-lagu sedih semua. Gitu, jadi mau lagu Backstreet Boys, mau lagu Westlife, apapun itu, tapi yang memang dia bawain tuh pasti yang sedih-sedih semua. Dan makanya jadi udah memang trademark di mana penonton mau nonton Diosdu, pokoknya aku mau galau, mau nonton Diosdu gitu. Halo Sobat TK, Kembali lagi bersama podcast Kinari bersama saya Kintoko dan saya Ari. Mas Kin, ini kali ini bintang tamunya penyanyi siapa nih? Penyanyi muda, masih muda nggak sih? Alhamdulillah, Masih muda ya. Masih muda, Muda, masih seger. yang ganteng. Abis nangis masuk Mas Ari gara-gara abis konser kemarin, habis tampil di atas panggung, katanya sampai nangis. Kita sambut ada Diosdu. Ini panggilannya siapa sebenarnya? Nama panjangnya Diosdu. Itu nama asli? Enggak. Nama panjangnya? Nama saya itu Dio Ramadhani. Dio Ramadhani. Diosdu itu tuh panggilan slang pada saat SMA lah. Misalnya kayak Kin jadi Kinsdu, Hari jadi Risdu gitu. Jadi Kenapa S2-nya itu? Kenapa Nggak tahu, S2? pokoknya kayak pada ya waktu anak muda ya kita nggak tahu lah. Pokoknya istilahnya kayak gitu-gitu bikin sendiri. Terus habis itu banyak yang nanya apa sih artinya Sdu, makanya akhirnya aku buat sendiri. Oke. Jadi S-nya itu suddenly. apa? Suddenly. Suddenly. Tiba-tiba datang kehidupan kalian. Oh. Terus D-nya itu definitely. Oke. Pastinya menghibur kalian. Wis. Sama U-nya itu unforgettable. Wis. Tidak terlupakan. Gitu. Lebih kemaksa ya. Bisa aja ya. Bisa aja. Mungkin ya. Yo. Iya. Jadi Dio itu Boleh, ya segitulah. boleh. Kurang lebih. Itu kenapa ada yang milih Sad Boy gitu tuh? Jadi Sad Boy itu sebenarnya sebelum ada Bapak Fajar tuh ya. Sebelum Bapak Fajar. Jadi memang populer karena Bapak Fajar ya. Jadi dari dulu tuh memang Sad Boy itu terjadi dan tercipta karena memang pas aku nyanyi reguleran di kafe-kafe memang mostly yang gue bawain tuh lagu-lagu sedih semua. Gitu, jadi mau lagu Backstreet Boys, mau lagu Westlife, apapun itu, tapi yang memang dia bawain tuh pasti yang sedih-sedih semua. Dan makanya jadi udah memang trademark di mana penonton mau nonton Diosdu, pokoknya aku mau galau, mau nonton Diosdu gitu. Jadi Sad Boy, nah profesional Tapi sad. lagu-lagunya lagu-lagu manca ya, lagu-lagu Manca. berbahasa Inggris ya. Tapi yang Indo pun juga ada, Oke. gitu. Tapi memang mostly aku kalau nyanyi di tempat kerja tuh emang manca, gitu. Udah akrab ya sama dengan lagu-lagu berbahasa Bahasa Inggris ya. Nah itu memang lebih sering lagu-lagu Inggris dibandingkan sama lagu-lagu yang galau-galau Jadi Indonesianya. Sad Boy-nya itu nempel sejak saat nyanyi di kafe berarti ya. Dari kafe dari 2016. 2016 Dan itu itu ya. siapa yang mencetuskan itu tuh? Maksudnya kayak sejak saat kapan itu. sih? Jadi Dan kalau- di saat momen seperti apa? Nah kalau Sad Boy itu kan memang jatuhnya kan aku kan lahir 94. Oke. Jadi pas bener-bener SMP Baru 94 itu gua udah lahir ya, baru lahir ya. baru lahir. Bantaran sama gue lah. Gua masih TK. Berarti ya nggak jauh lah ya, nggak jauh lah ya. Bantaran sama gue lah. Gua udah SMP tuh, SMP kelas 2 tuh. Nah, jadi pas waktu lagi kerja di reguler-reguleran itu, ya memang dia bener-bener apa ya ngebawa apa yang dia suka, yaitu lagu-lagu emo mas. Emosional kan kayak zaman dulu MCR, Iya. Fall Out Boy dan lain-lain. Nah, jadi pas emang bener-bener aku nyanyi lagu-lagu kebanyakan emo yang sedih-sedih, dan audiens juga tahu aku yang kayak oh ini emo nih, karena kalau emo itu equals sama Sad Boy. Ya kan, kalau emo-emo itu aku kan zaman dulu ponian. Ya, Ramirez, rambut miring Ramirez, itu Ramirez tuh. Iya. Ramirez Gonzales ya. Zamannya lagu Emily FFTL yang naik banget itu. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Nah, habis itu makanya jadi orang-orang ya udah tahu aku Sad Boy ya karena memang mereka tahu aku suka di genre tersebut. Gitu, si emo ini, Sad Boy. Terus akhirnya nggak lama 2022 dia muncullah Bapak Fajar ini. Iya. Ya udah akhirnya jadi Itu kayak sejak tahun berapa sih di kafe-kafe itu? jadi kafe-kafe itu udah dari 2016 sampai 2017 itu waktu itu masih ngeband. Terus habis itu band aku bubar. Itu nyanyi di kafe tuh sama band berarti. Waktu itu pada saat itu. Oke. Terus habis itu nggak lama bubar. Udah deh aku solois dari 2016 akhir tuh sampai sekarang. Jadi benar-benar ngegitar doang, pakai loop kayak Ed Sheeran lah kurang lebih. Dia benar-benar sendiri nyanyi, jadi kayak one man band gitu.
Jadi sebelum ada Fajar kemarin yang rame-rame itu, Benar. si Dios Stu ini sudah mengenalkan mengklaim dirinya sad boy. Declare bahwa dia ada Iya. sad boy. Tapi penggemarnya ini bukan Mas Didi almarhum Didi Kempot. Oh, Didi, itu itu kan Godfather ya, Godfather Ya, apa namanya Broken Heart. istilahnya? Iya, Broken Heart. Tapi lagunya memang nggak pernah nih ya, referensinya Ya. Dios ini nggak pernah lagu-lagu berbahasa Indonesia ya, Ternyata. apalagi berbahasa Jawa ya. Ditanya Jo. dulu lagu yang udah dikeluarin tuh judulnya apa aja? Udah berapa lagu sih? Itu udah 8. 8 lagu. Oh, Judulnya apa aja? Kalau judul dari pertama tuh Home, itu rumah. Oke. Terus kedua itu Dreaming. Ah. Ketiga Mind Lies. Keempat Where Is Your Heart. Terus habis itu kelima Naive. Keenam Don't Say You Love Me. Sama yang terakhir lagi itu Naive juga tapi 2.0. Oh. Jadi satu lagu tuh di album aku ada yang 2 versi. Lanjut Gitu. masuk pertanyaannya Mas Kin. Itu tadi referensinya kan bukan musisi Indonesia, Ya. sekalipun cover beberapa kali nyanyiin misalnya kayak lagunya Padi gitu. Tapi secara umum kan Dios ini kan lagu-lagunya banyak kan lagu-lagu luar. Iya. Karena tadi kalau nyambung soal Didi Kempot misalnya, Godfather of Broken Heart ya, sad boy juga zaman Sad dulu. Boy. Siapa ya? Memang apa namanya mengesampingkan yang lirik berbahasa Indonesia, kemudian lebih seneng yang lirik berbahasa Inggris. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin yang album Dio kenapa Sampai bahasa akhirnya kalau Inggris, ditarik garis ke sekarang, Dios ini sekarang lagu-lagu semua lagunya 8 lagu di album perdana, solo perdana, semuanya berbahasa Inggris. bahasa juga. Inggris. Karena di bahasa Inggris pun itu yang kayak aku bikin lirik kangen gitu, misalnya kayak I miss you, udah that's all, I miss you gitu kan. Dan didengarnya enak. Tapi kalau Indonesia itu agak tricky, Mas. Bukannya jadi memang harus it's okay, nggak apa-apa mau bikin kayak aku kangen, aku rindu, merindukanmu, tapi kita nggak bisa asal naro kata tersebut. Itu harus depends sama nanti yang bakal kita mau buat ke depan si liriknya gimana. Jadi memang harus dikaji bener-bener sih, dan yang pasti buat next kedua, album aku yang kedua itu Indonesia pasti ada. Zaman awal-awal tertarik dengan emo itu memang Dia kan- tidak pernah mendengarkan lagu berbahasa Indonesia, lirik berbahasa Indonesia ya. Dengerin, tapi memang kebanyakan pada saat itu aku dengerinnya emang yang emo emo barat kan. Even waktu itu pas pertama keluar emo Indonesia yang legend kan, Click Me Inside. Ya. Pertama keluar lagunya Torment kan. Ya. Itu Inggris juga. Oke. Itu lagu dari Jadi tahun gitu. Oke. 2000. Masih kita kinyis-kinyis ya Mas. Iya, Masih 2006 tuh. kinyis-kinyis. 2006 itu gue udah tahu lagu itu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi referensinya memang dari awal udah Barat. sana ya, barat ya. Dari Lirik pap- bahasa Inggris ya. Dari papa mama juga pertama ngenalin aku kan lagu-lagunya barat-barat kayak Beatles, ABBA, ABBA, terus habis itu apa lagi Bee Gees, banyak kan gitu dari barat semua. Iya. Tapi mendengar kayak itu musik-musik yang zaman sekarang mulai banyak lagu-lagu sedih. Lagu-lagu sedih. Ya patah hati, soal patah hati, tapi ya banyak lagu, banyak kan memang cinta-cintaan ya. Ya jatuh cinta, patah hati. Didengarkan juga nggak itu? Atau memang Aku jujur kalau yang dengerin Indo tuh nggak begitu denger banyak, tapi yang namanya kita main sosial media kan, pasti ada beberapa lagu yang benar-benar viral. Terus ya udah jadinya aku dengerin kayak Lioda, Setiara, sekarang lagi on banget siapa sih Mahal ini yang apa sih? Lagi- Serah kau curangi yang itu. Tapi ya, taunya juga itu bukan yang lagu aslinya, yang di remix kan. Kayak gitu kurang lebih. Tapi waktu itu sampai akhirnya jatuh cinta sama Imo apa sih? Maksudnya yang alasan lo gitu? Karena Kalau Imo- penyanyi kafe kan rata-rata gini. Basicnya itu dia adalah top 40 ya, karena banyak banget yang maksudnya yang request lagu bermacam genre gitu. Tapi Iya. sampai akhirnya lu jatuh cinta sama Imo tuh apa sih alasannya? Jadi kalau jatuh cinta sama Imo karena mungkin lingkungan, dan pada saat itu kan memang yang lagi boomnya kan kayak gitu kan. Jadi memang ya karena pas kita juga umurnya masih 94 ya, 94 tuh kelahiran 94 kan. Pada saat itu aku 12, 15 something lah, dan itu emang era-eranya kan. Nah, tapi kalau misalkan di reguleran kita di kafe-kafe itu memang bener, itu top 40 banyak Iya, banget. iya, iya. Tapi gimana caranya aku menyelipkan sedikit ego aku,
Dimana kayak emo tuh sebenarnya lagu-lagunya enak-enak, tapi karena memang disajikannya keras kan dan banyak teriak dan lain-lain, bla bla bla. Ya nggak mungkin juga kan aku bawain di tempat kafe-kafe aku nyanyi. Tapi aku sering kali emo yang beberapa banyak yang teriak-teriak itu tetap aku bawain, tapi dengan my own way. Oke. Dan jadi kayak bahkan tuh pas aku nyanyiin beberapa lagu yang kayak banyak teriak kayak Face Down deh. Oh, iya. Do you feel like go mad when you push me? Yang gitu kan. Itu kan banyak teriak-teriak kan. Terus habis itu ya udah aku bikin akustik dengan cara aku sendiri yang ngeloop dan lain-lain. Dan yang lucunya juga banyak cewek-cewek stand up dan lain-lain yang benar-benar nggak tahu lagu-lagu tersebut. Yang ada mereka nanya, itu lagu apa sih? Kok enak dan lain-lain. Aku yang kayak seneng sendiri berarti kayak aku mengeducate kayak emo tuh sebenarnya enak loh, coba didengar. Tapi ya pas mereka akhirnya DM aku lagi, sumpah kemarin yang kamu nyanyiin tuh enak, tapi kok yang aku dengerin aslinya kok teriak-teriak katanya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan band pertama yang lu suka apa sih? Band pertama yang aku suka Cinta sama emo itu Fall Out Boy sih. Fall Out Boy. Fall Out FOB. Boy. Oke. Si Patrick kan dia kayak formula Fall Out Boy itu dia emo, tapi si penyajian vokal itu kayak little bit R&B ada kan yang kayak goyang-goyang cengkok-cengkoknya gitu. Udah deh, habis itu kayak Yellow Card, habis itu ke Saosin, Oke. yang bla bla bla. Ya. Seru aja sih pas lagi waktu didengar nama marah-marah. Kemarin ada band emo yang kesini si siapa Mas Ari? Siapa? For Revenge ya. Oh, For Revenge. Oh, For Revenge. Ya, For Itu Revenge lokal. dulu. Ya. Dulu emo. Itu the best tuh. Iya. Nah, Mas Dios. Yes. Dari pengalaman apa tadi mendengarkan banyak musik-musik apa yang emo kemudian sedih sampai akhirnya memberanikan diri bikin single satu persatu sampai akhirnya sekarang album apa sih tadi namanya ya? Blame Myself for Loving. Blame Myself For Loving. Yoi. Boleh cerita itu Ya. perjalanan karir sampai akhirnya bisa. Kalau perjalanan karir kan kayak tadi aku ceritakan ya memang kita cuman reguleran doang mas, benar-benar reguleran. Tapi kayak aku berpikir kayak Reguler tuh nyanyi kafe itu ya? yes, istilahnya kita Di banyak reguleran kafe atau cukup satu? di banyak kafe. Di banyak kafe di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kayak misalkan Banyak itu berapa? banyak aku tuh Seminggu misalnya? seminggu kalau kali ini aku seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali? Karena kan seminggu itu ada 7 kan. Iya. Bahkan Di beda kafe? di beda kafe. Oke. Bahkan waktu itu ada yang lebih lucu lagi, seminggu aku main 8 kali. Bus. Gara-gara after pandemi. Oh. Jadi udah deh aku ambil aja semua. Karena benar-benar habis pandemi kan kita down banget kan. Funding, duit benar-benar hancur banget. Jadi kayak udah gas terus. Tapi akhirnya setahun sampai benar-benar kuat untuk main 8 kali. Habis itu udah deh. Aku pas udah duit kekumpul, udah ngerasa cukup. Udah akhirnya nggak, karena itu capek banget. Iya. Walaupun kita berpikir kayak nyanyi doang enak 2 jam aja. Wah, kerasa mas. Iya. Coba deh kamu deh nyanyi. Itu capek mas. Satu lagu aja ngap ya? Ngap Apalagi banget. 2 jam ya? Asli aku aja sudah tertolong dengan konsep aku yang nge-looping. Karena kan looping itu takes time kan. Aku bikin dulu ritmenya, terus aku pukul. Itu masih ada jeda. Jadi kebayang kalau orang-orang yang punya band vokalisnya cuma 1 di reguleran. Iya, makanya biasanya dia 2, 3 gitu ya? Makanya sekarang di Senop, di mana-mana, di Peak, itu vokalis pasti at least ada 2, kalau nggak 3. Iya, betul. Capek mas. Iya. Tapi sorry nih biar maksudnya banyak juga penonton yang tahu itu bentuk konsep musik looping itu seperti apa sih? Jadi Kemasannya. looping itu jadi kayak benar-benar aku ngerekam ritmenya dulu, terus habis itu aku bikin beatnya. Jadi kayak one man band gitu loh mas. Oke. Kayak kalau kamu pernah lihat Ed Sheeran live yang sekarang ya, yang udah mau sekarang. Dia tuh kalau bikin live konser sekarang udah nggak pakai band lagi mas. Oke. Dia cuma sendiri mukul-mukul gitar. Aku kurang lebih kayak gitu. Jadi dia musiknya direkam dulu ya, disimpan dulu ya. Bahkan kalau bukan disimpan, jadi benar-benar live langsung. Oh, oke. Jadi live langsung. Kadang-kadang orang-orang banyak yang nggak ngerti itu udah di save ya dari rumah ya, jadi tinggal di loading ya. Tidak. Jadi kita bikin langsung. Saat itu juga? Saat itu juga. Gitu. Makanya jadi benar-benar jatuhnya tuh kita bukan pakai otak kanan tapi benar-benar kiri. Kadang-kadang apalagi ntar misalkan mas tiba-tiba request, mas aku request ini lagu Sewu Kuto. Aku tahu lagunya kan, tapi belum pernah aku bawain. Ya udah itu kira-kira apa nih?
yang harus aku lakuin. Itu mas yang susahnya kalau pas ngelupin. Tapi tetap aku bisa bawain. Jadi tampil di tempat A dan tempat B belum tentu sama. Belum tentu sama. Itu bisa disimpan nggak itu? Enggak. Datanya. Bisa disimpan bisa, tapi itu harus butuh laptop dan lain-lain. Tapi humanize sama naturalnya hilang. Karena buat aku tuh seninya di situ, orang ngelihat langsung aku buat si loopnya itu. Jadi setiap kali tampil pasti beda ya? Beda. Jadi aku Musiknya bikin ya. lagi, hapus, bikin lagi, hapus gitu. Kita sambut Mas Dio. Enggak, dia nggak bawa gitar. Nggak bawa lagi. gitar, nggak Dia bawa nggak alatnya juga. Iya. Gue udah pengen. Iya, soalnya gue baru dia nyanyi aja tahu gitu. sebenarnya Nggak, ini. biasanya kan kalau misalkan di kafe gitu, mereka cuma pakai apa sih? Sequencer. minus one atau apa Sequencer. gitu. Iya, itulah pokoknya seperti itu. Jadi mereka tinggal cuman mainin satu nada alat musik sama nyanyi, atau mungkin dia cuma nyanyi doang gitu. Nih, Ya kan yang udah gitu. tapi Nah, ini ini gue enggak. baru tahu soalnya. Nah, makanya kalau ada waktu boleh yuk. Open ntar malam kita Jadi- deh. Kasih. Enggak, tapi masih nyanyi di kafe udah enggak kan? Masih. Oh, masih. Masih, kalau- Masih udah punya album. Ya kan aku indie mas. Oke. Iya, kecuali kalau misalnya label, ada investor or something. Enggak, tapi enak. tadi misalnya tadi bilang ngerasain capek, ngerasain duit udah terkumpul. Oh, tapi Gua pikir udah tetep. selesai nyanyi di kafe. Itu pas pada saat itu benar-benar hancur banget di Iya, kafe. Tapi iya. kalau sekarang kan ya namanya kita hidup ya, Iya. banyak cicilan dan lain-lain. Itu harus. Benar-benar ya pokoknya ini intinya untuk reguleran itu adalah kantor aku lah istilahnya. Oke. Untuk benar-benar dapat uang yang stabil setiap bulannya. Tapi gimana pun juga aku as a musician, aku pengen punya album sendiri dan alhamdulillah diizinin sama Allah, aku punya di album ini. Tadi pembahasan terakhir Apa? berhenti di mana tadi? Album. Lagu bahasa Inggris. Iya. Itu. Tadi sampai mana bahasanya? Yang Kepotong tadi- gara-gara looping nih. Iya. Ya looping gara-gara jadi panjang nih. Jadi lupa, kita putar Iya, dulu. Iya. Jadi Februari ya launching album ya. Kemarin ya, Oke. 17. Tetap nyanyi di kafe. Tetap. Kalau dia di Instagram, Dio juga udah mulai manggung juga. Maksudnya bukan di kafe. Oh, iya, Atau iya. itu Itu kemarin festival. festival musik ya. Heeh. Sesekali manggung di tempat ya, sesekali tampil di festival musik. Regulernya tetap di kafe ya. Reguler tetap. Jadi mata itu dari malam ke pagi berarti ya. Iya, kurang lebih kayak Meleknya ya. gitu. Jadi kita kalau aku tuh jujur kebalik udah dari 2018. Udah terbiasa jadi. Jadi kalau misalnya orang-orang zuhur asar biasanya selalu on time, nah aku tuh yang sering telat. Aku tapi subuhnya dapet. Karena memang kayak aku pulang nyanyi nih mas. Aku pulang nyanyi dari reguler itu bisa jam 1, bisa jam 2. Karena lebih lama kita di mingle sama tamu. Iya. Karena aku jujur, aku punya pandangan gini, kalau misalkan aku nyanyi, terus tamu aku tuh bener-bener dia jauh-jauh datang atau memang dia spend banyak uang pada malam itu untuk nonton aku, terus habis itu aku tiba-tiba cabut, itu nggak sopan. Iya, oke. Aku mau ngehargain, karena dia udah cukup ngehargain dengan datang mau nonton aku, gitu. Ini seminggu masih 5 kali berarti? Seminggu 5. Kali 5 kali. Misalnya nanti malam nyanyi di mana? Aku nanti malam ada di stand up namanya Nara. Oh, Hari di Selasa. Nara. Oh berarti ini anak-anak Iya, stand up iya, nih, itu Pernah ada Nara. acara preskon di situ. Oh preskon, Kita bukan nggak malam-malamnya pernah- ya? Kita nggak pernah nongkrong sampai malam, tapi press Nggak malam-malam masih gitu. datang. Oh Preskon iya. masih datang. Kalau malam-malam enggak. Malam enggak. Kan Nggak, pas nggak, gini-gini ya dia ready gitu kan. Duitnya nggak nyampe mas. Iya. Saya takut besokannya nggak bisa jalan kerja. Iya, gitu. misalnya nggak bisa liputan. Enggak, Dios, artinya sebagai penyanyi kafe, mau sampai kapan diterusin? Artinya karena udah punya album, boleh dong sombong tanda kutip gitu. Pengen milih-milih. Gue pengennya festival musik aja deh. Aku Yang memang barangkali lebih sehat secara waktu. Iya ya, tujuan aku pun juga memang seperti itu mas. Makanya dengan aku punya album, insya Allah akunya juga next level ya. Yang kayak mas bilang, jadi mainnya benar-benar udah di festival. Jadi festival itu misalkan kayak kita main sekali atau 2 kali dalam sebulan, itu sudah bisa menutup pendapatan kita untuk sebulan itu. Dimana kalau misalnya reguler, kita butuh berhari-hari dalam seminggu untuk dapat equal
si pendapatan itu gitu loh. Kurang lebih, makanya semoga aman aku. Jadi kalau reguler itu buat album mas, tapi Iya, kalau itu buat untuk modal. bulanan. Iya, untuk bulanan. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah ini nih, aku seneng ngasih pemikiran. Jadi festival Iya, musik ya benar, festival musik harganya emang lebih mahal ya. Iya. 1-2 bisa nutup sebulan. Itu tadi misalnya akhirnya memutuskan untuk solo sebelumnya sama band. Lebih gampang ngitungnya atau karena memang tadi kepepet sama kebutuhan? Kalau band itu banyak orang yang harus dibagi. Sorry ya, gue harus Ya, Jadi emang realitinya oke, begitu iya. ya, realitanya memang seperti tapi itu. kan harus effort lagi gitu loh. Iya. Effort bikin kayak misalnya musiknya tadi. Tapi kan kalau solo juga dia masang budgetnya juga berkurang mas dari yang band itu. Iya. Ya kan? Jadi pas buat solo, buat aku advantage-nya adalah selain ngitungnya gampang sendiri ya. Kedua, buat latihan. Latihan, jadi kalau ngeband tuh bener-bener susah banget mas. Latihan tuh kadang-kadang kita bisa, tapi tim kita ada yang nggak bisa, jadi waktu kan. Kalau misalkan sendiri, jadi semuanya tuh based apa yang aku dengar. Misalnya aku ada request tiba-tiba minta lagunya Westlife. Yang lebih dalam, bukan yang kayak My Love, bukan itu, misalkan tiba-tiba dia minta lagunya Soledad. Tapi aku tahu mas, ya udah aku langsung bawain, enak. Kalau misalkan ngeband, aku tahu tapi tim aku nggak tahu. Okay. Itu jadi kayak, aduh sorry, lebih ke situnya sih. Jadi makanya kalau setiap aku nyanyi, kadang-kadang kalau dapet request dan aku tahu lagunya, enak, aku langsung nyanyi. Gitu. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa saat juga ada request, aku nggak tahu. Ya udah, aku belajar, aku denger, oh ini enak, besok dibawa. Aku bawain. Tapi kalau misalkan aku udah denger, aku juga rada-rada ego sih ya, nggak masuk nih dengan karakter aku atau kayak gimana, jadi nggak bawain gitu. Jadi memang harus tampil sendiri, memang harus komunikasi juga ya, harus bisa nguasai panggung juga Itu. ya. Harus ngobrol sama Ngobrol dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku tuh buat sendiri, solo enaknya itu sih mas, ada lagu aku tahu, langsung main. Itu kenapa kemarin sampai nangis itu, sampai Enggak, itu bukan di panggungnya. Aku tuh maksudnya kayak bahagia aja loh mas. Ternyata pas di panggung kemarin itu, ternyata ada banyak orang yang singelong sama lagu aku. Jadi pas di Cirebon Festival kemarin kan memang yang gede-gede semua kan, kayak Changcuters, Mahalini, Ziva. Siapa sih yang nggak tahu lagu mereka gitu kan? Indo lagi. Iya. Nah di sana aku sendiri mas yang bawain lagu aku sendiri dan lagu aku Inggris lagi. Pas aku bawain lagu aku sendiri, orang-orang tuh benar-benar tetap yang kayak ngeliatin, bahkan banyak yang ngevideoin dan lain-lain. Memang agak beda banget pas band lain main sama aku gitu. Tapi pas sudah aku bawain lagu-lagu Top 40 Indo, baru mereka sing along dan lain-lain. Nah, yang bikin aku nangis pada saat itu, aku selesai manggung sampai hotel, mention banyak nih. Nah, dari mention itu beberapa banyak ada yang nge-storyin lagu original aku dan dia sing along, mas. Di situ aku kaget, berarti beberapa warga Cirebon tuh benar-benar ngulik lagu aku, mas. Dan di situ aku kayak ngerasa sesenang itu, mas. Jadi kayak dari 10.000 orang kemarin, walaupun cuman bisa dihitung ada berapa, tapi dia nyanyiin lagu aku, itu it means a lot sih. Itu kayak aku ngerasa seneng banget, karena aku sebagai musisi, lagu aku sendiri dinyanyiin itu seneng. Itu sebenarnya beban nggak sih misalnya nyanyi di depan banyak orang tapi mereka nggak tahu gitu loh? Saya nervous. Apa misalnya orangnya tampil di depan penonton Indonesia tapi lagunya liriknya bahasa Inggris, kalau lagunya populer sih nggak masalah. It's okay. Makanya kemarin juga satu challenge di hidup aku yang paling berat sih semalam, karena Cirebon kebanyakan juga yang pasti dengernya lagu lokal dong, Indo. Terus aku bawain lagu aku pertama nih yang judulnya Home. Aku udah mulai deg-degan pas aku masuk. Itu mereka tepuk tangan, mas. Dan aku yang kayak ngerasa, alhamdulillah positif vibe semua nih di Cirebon gitu loh. Pas itu ada lagu aku lagi yang Naif yang baru banget keluar kemarin. Itu kan sampai yang aku ada screamnya dan lain-lain. Mereka tepuk tangan, mereka kayak onja-onja, kayak seneng aja gitu loh. Itu pertama festival aku dan responsnya bagus.
intinya itu nggak bakal aku lupain sih seumur hidup. Karena lawan-lawannya gede-gede mas, Changcuters, iya semuanya pada singelong dan lain-lain, itu sih. Jadi ini ya memang gue bisa ngerasain tuh kalau tampil di depan banyak orang. Jangankan kita jangankan dia waktu itu kita baru mulai aja juga bingung. Mulai di mana nih? Mulai ini, iya. Mulainya gimana nih? Mulainya ngomongin orang. Jadi proses pengerjaan album solo perdana ini butuh berapa lama? Tiga single pertama sampai ke album. Tinggal dimasukin 5 lagu yang lain. Tinggal buka tabungan kah barangkali? Enggak, jadi kalau lagu tuh dari 2019 sebenarnya sudah ready mas. Makanya That's Why pas single aku pertama Dreaming itu di 2019. Jadi pas di 2019 Dreaming aku mau keluarin lagi. Habis itu kayak entar dulu deh, nunggu waktu yang pas. Nah pas 2020 kan COVID tuh. Ya udah gara-gara itulah kita ke postpone. Jadi nunggu dulu deh. Terus pas udah 2021 COVID udah mulai reda dan lain-lain, dan kita kan juga almost mau setahun kita nggak ada nyanyi kan. Ya udah dari situ makanya aku yang bilang cerita tadi tuh seminggu 8 kali. Ya udah aku nabung lagi buat duit aku buat si album ini dan lain-lain. Ya udah akhirnya semuanya kita kerjain, proses mastering, mixing, aku taruh keluar kan. Masteringnya yang keluar. Udah kayak gitu 2023 deh. Aku di Nashville. Amerika. Di Sage, iya, Amerika. Mixing di Amerika? Iya. Enggak, masteringnya. Masteringnya. Kalau mixing kan aku sama produser. Mixing susah, harus sendiri. Semua lagu itu tulisan sendiri, tulisan sendiri. Jadi gampang ya, tinggal ngeluarin tabungan lagu aja itu ya? Iya, karena waktu itu tuh memang di album ini tuh journey aku mas. Jadi dari track 1 Home sampai terakhir Naif itu cerita percintaan aku gitu, percintaan yang gagal lah. Semuanya itu? Semuanya, dan itu benar nge-journey mas, storytellingnya tuh jalan. Jadi dari Home itu jalan sampai akhirnya aku yang Naif 2.0. Naif 2.0. Itu 8 kali pengalaman cinta atau dengan satu orang? Pengalaman sih, tapi nggak satu orang dong. Oh banyak. Nggak banyak mas. Ya. Gue juga tadi kalau banyak ya. Dua. Yang ketahuan. Aku masih muda ya. Yang ketahuan 2. Dua. Yang ketahuannya 2. Tapi kayaknya perintingan di handphonenya banyak. Gue kalau ditanya gini tuh langsung lata. Kemarin pas ditanya itu 1. Sekarang tiba-tiba gue bisa jawab 2 tuh gimana gitu. Kan? Nah, kan? Iya, namanya penyanyi kafe ya begitu. Iya. Terus setengah jam lagi jawabannya beda mas. Lihatin aja. Aduh. Kayak gitu. Dan ini 8 lagunya ini hasil, maksudnya kan yang satu dari 2019 nih. Sisanya itu pas lagi pandemi tuh lo buat selama setahun itu jadi itu 7 lagu tuh. Iya. Jadi sebenarnya tuh kalau yang sudah jadi itu di album pas 2019 itu udah 2. Dari 2. Si Dreaming sama Don't Say You Love Me itu. Terus after that aku bikin lagi gara-gara emang pas saat itu selain pandemi emang perjalanan cinta dia juga lagi nggak bagus dan lain-lain, akhirnya juga udah selesai. Ya udah tuh sisanya 5 langsung jadi. Terus satu cewek jadi 5 lagu mas, mantap banget ya. Wah, ketahuan nih. langsung dikulik, langsung dapat dia. Iya. Dia nggak patah hati, nggak bakal jadi nih album, nggak bakal jadi. Dia kan 2019 nih, ada judul hubungan. Terus pas pandemi akhirnya selesai. Jadi 5 lagu. Berarti kan satu cewek 5 lagu. Nggak satu cewek 5 lagu. Satu cerita cinta itu mas. Nah, thank you. Satu cerita cinta jadi. Berarti ada 5 cewek ya? Berarti ada 5 cewek ya? Tahu Mas Ari. Iya. Kalau ini istilahnya walau alam ya. Iya. Walau alam ya. Tapi pengalaman itu malah jadi karya itu loh. Malah karya. Jadi gini. Itu yang mahal, pengalaman itu mahal. Untung dia bisa bikin lagu, bisa main musik gitu. Iya. Coba kalau kita mungkin bunuh diri mungkin ya, karena nggak tahan itu. Mungkin Mas Brian, namanya Brian McKnight. Mungkin Mas Bima kalau udah nggak tahan dia langsung hancur hatinya, hancur lebur. Tapi untungnya
bisa mengalihkan survive dengan cara karya. Makanya that's why ada salah satu itu tuh juga memang jujur ya, misalnya kita yang cinta-cintaan gagal dan emang ekspektasi kita tinggi. Pasti pas lagi hancur tuh down, pasti ada keseling tuh pikiran yang jelek seperti itu. Makanya that's why di album aku tuh ada judul yang Mind Lies, itu yang artinya pikiran berbohong. Jadi itu tuh yang aku pengen ngasih tahu ke audiens aku juga, yang jadi kayak lu ada pikiran mau bunuh diri, mau apa, mau nyilet-nyilet, dan please jangan. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri, makanya dia soal Mind Lies. Oh, sempat kepikiran kayak gitu dulu? Sempet Mas, siapa sih yang nggak pernah? Apalagi mau nikah, nggak jadi. Pancing terus nih keluar semua nih ceritanya nih. Menurut gua murah emang ya, Mas, gampang banget. Itu di judul lagu apa tuh yang gagal nikah tuh? Menceritakan hubungan kobok terus. Sambil tambah tangannya itu sosok inosen gitu, Mas Ari ini. Tapi itu kurang ajar. Menariknya dia, si Dio ini bisa guide drummer Burger Kill ya? Iya, betul. Itu yang kita nggak pernah nyangka itu Burger Kill musiknya kayak apa sih gitu kan. Kalau kita dengerin lagunya, karyanya itu kan tapi itu gimana ceritanya, bisa memang kenal sama Putra apa? Jadi aku memang kenal sama Putra, terus habis itu ditambah juga manajer aku. Itu kan dia benar emang konco banget ya sama si Putra, karena waktu itu mereka kerja sama pas masih Putra itu di Burger Kill, di Killing Minsai. Gitu. Udah dari dulu udah pengen collab gitu. Bukan dari dulu pengen collab, malah waktu itu tuh kita bingung. Aku tuh main drum bisa, tapi nggak bisa yang benar-benar proper profesional banget kan. Jadi kayak karena ini aku mau bikin album, aku nggak mau maksain, aku mau harus yang bagus. That's why. Terus ada temen aku, ada namanya Adri, dan dia juga teman-temanan kita juga lah, yang benar-benar kayak nyuruh untuk isi drum tuh Putra aja, dia bilang gitu. Terus habis itu waktunya si Putra kan sibuk banget Om Pika. Untungnya ada. Ya? Ada. Jadi pas waktu kita mau bikin, Putra ke Jakarta naik travel, terus habis itu kayak benar-benar kita ke studio selesai dalam 1 hari. Keren Mas, dia keren. Iya, itu benar-benar ngeliatin kalau dia profesional kan. Makanya that's why. Keren itu, katanya salah satu anak didik Abah yang paling membanggakan. Jadi kayak gitu, pas benar-benar udah selesai, kelar pada satu hari itu udah take drum cuma sehari. Tapi sebelumnya memang aku udah ngasih ini gambaran drumnya kayak gini, kayak gitu. Terus habis itu sama dia di WA, kayak gini, bener ya, bla bla bla. Iya bener, udah. Langsung kita rekaman, minggu ke depannya pas dia lagi kosong, udah, sama sehari. Iya. Aku setengah shift tuh, 6 jam. Bang Putra the best. Ya, jodohnya memang ya. Jodohnya Putra. Jodoh album. Ya, itu maksudnya lagunya soal itu apa, patah hati, gagal nikah tadi tuh. Iya. Sambil nyolek lagi. Kalau diisi sama apa musisi. Tapi kita belum tahu Mas judul lagu yang mana itu. Yang Mind Lies itu. Oh, yang Mind Lies. Tapi Mind Lies itu general Mas, bisa ke semuanya, nggak gagal nikah aja. Iya. Gue mah tetap masih nyapuin omongan gue sendiri dari tadi. Tapi sampai hari ini posisi hati ada di mana? Nah, kan. Mas Dio. Sekarang posisi hati alhamdulillah saya senang, saya bahagia. Ya, karena albumnya habis dirilis ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Makasih loh. Enggak, soal hati tadi tuh terobati kah gitu sampai di titik ini? Oh enggak, bukan karena setelah lagu itu jadi maksudnya terobati kah suasana hatinya? Iya, bukan karena album udah, pokoknya suasana hati sekarang tuh pokoknya aman lah. Udah aman lah. Aman. Sayang. Aman. Udah punya pengganti ya. Oh, udah punya pengganti. Udah punya ini tambatan hati jadi. Tambatan hati. Tabungan tapi ada ya? Enggak, maksudnya tabungan karya. Oh, tabungan karya. Karya tetap maksudnya berproses itu. Oh, tabungan karya jujur untuk kedepannya aku belum ada. Karena gini Mas, aku jadi pas bikin untuk ini ya. Jadi aku bikin lagu tuh benar-benar sebisa mungkin buat kedepannya kalau bisa nggak ngarang. Jadi aku benar-benar apa yang aku rasain, apa yang aku alamin. Maka that's why buat aku ini album yang aku buat adalah album yang jujur. Karena benar-benar apa yang aku rasain, aku tuang, dia jadi lagu, kumpulan lagu yang mana itu album aku sekarang.
Gitu Mantap. sih. Kalau nanti misalnya udah nggak ngerasain lagi patah hati, putus cinta, Heeh. nggak cocok lagi dong jurusan sad boy. Iya. Nah kalau set boy betul, jatuhnya betul. untuk kita kerja aja ya konsep Iya, ya, untuk konsep kerja. Konsep. Lebih ke konsep. Iya, Tapi iya, iya, iya. kalau misalnya buat nanti ke depannya lagi, ya Putus cinta misalnya. jatuh cinta kalau gitu ya bisa lah kita buat gitu loh mas. Pokoknya intinya aku nggak mau yang ngarang. Oh. Pokoknya aku harus benar-benar apa yang Rasakan ya? aku rasain. Even nanti ke depan misalkan aku bikin lagu sedih, Hah? ya aku tetap bikin lagu sedih yang based on true story yang aku dulu-dulu aku rasain gitu. Memanggil ulang memori dulu. Yoi. Ya, karena pas bener-bener bikin karya yang bener-bener kita alamin, insya Allah tuh lebih mudah mas. Aku itu yang aku rasain. Jadi waktu itu dulu pernah kayak bantuin temen bikin lagu dan lain-lain. Karena itu ngarang notabene, susah. Ngarang itu misalnya mendengarkan cerita orang lain. Bukan ngarang aja gitu loh, ngarang. Berimajinasi. Konsepnya mau bikin ini ya, kayak gitu. Itu aku mah nggak bisa ngarang. Karena aku jujur, aku nggak ngarang. Iya, iya. Oh. Berarti Luar biasa. hebat nih mas dia nih. Iya. Gagal nikah jadi album. Masih 3 kali nih. Rencananya kapan? aduh, Album aduh, kedua. aduh. Album kedua. Album kedua. Album kedua, nantilah. Iya, iya. Kasih jeda dulu. Kasih jeda dulu. Jadi setelah album muncul, artinya titik awalnya kan di sini nih. Ya. Jadi kalau album pertama muncul kemudian tenggelam lagi, sementara banyak penyanyi pendatang baru yang hadir di industri musik Indonesia, ya sama aja dong. Artinya album pertama ini kan tanda titik-titik awal dia untuk melangkah lebih tinggi, untuk terbang lebih tinggi Iya, sebenarnya iya. kan. Jadi kalau misalkan mas ngomongin yang kayak nanti ada pendatang baru dan lain-lain terus aku tenggelam, itu nggak bakal benar bikin aku give up mas. Karena aku benar bermusik itu emang ya mukjizat dari Allah yang dikasih sama dia. Jadi kayak maupun nanti banyak rival lah istilahnya misalkan gitu pendatang baru dan lain-lain, aku tetap berkarya. Tetap. Jadi kalau misalkan kita patokannya gara-gara banyak musuh nih, banyak saingan dan lain-lain kayak gitu. Ya, jadi males mas. Jadinya jadi hasil yang aku buat juga jadi kompetitif, bukan jujur. Sedangkan aku tuh di sini kan bikin lagu, bikin album, itu kan mau ngasih tahu audiens semua apa yang aku rasain. Jatuhnya kan cerita dengan karya gitu. Jadi kalau lagu-lagu yang kayak dia bikin kan memang tidak komersil ya sebutannya. Iya, jatuhnya memang susah sih. Susah dong masuk label ya. Makanya indie. Heeh. Tapi maksud aku dengan aku yang kekeh dengan apa yang aku punya, aku sendiri kayak begini. Tapi ya alhamdulillah listeners aku ada. Tapi ya memang jatuhnya kan segmen kan, beda-beda segmen, terus skenanya beda. skena, anak skena dia kayaknya nih. Tapi Yoi. artinya nggak terbebani ya. Nggak Nggak terbebani. terbebani misalnya kok lagu gua yang denger dikit gitu. Yang suka dikit bisa dihitung jari gitu. Nggak, karena malah dari situ mas, kayak sedikit misalkan let's say pendengar aku tuh dalam sebulan di Spotify atau berapa nggak nyampe 10.000 misalkan kan. Wah. Cuman ada 5.000, cuman ada 4.000. Mas tapi 4.000, 5.000 itu yang real. Oke. Mereka itu yang bener-bener setia itu sama Dio, musik Dio kayak gitu. Makanya juga aku tuh nggak pernah kayak apa ya, ngeluhin perihal viewers, perihal followers, kayak aman lah. Selama emang benar-benar merekanya juga terima aku apa adanya dengan musik aku yang seperti itu udah enough mas. Aku bersyukur sih. Itu kira-kira menurut lu musik bisa jadi jaminan untuk hidup nggak? Ah, musik bisa banget. Ini gue hidup sekarang. Ya. Seminggu 8 kali mas. Iya. Nggak kali 5 lah. Capek. Nggak, artinya itu bisa ngasih jaminan. Misalnya, Ya. ini kalau misalnya belum nikah ya, ketemu calon mertua itu calon mertua langsung izinin gitu loh Dio. Oke, lu bisa Ya, ngidupin karena- anak gua nih gitu. Ya siapa tahu kan mertuanya ya maaf gitu ya, kolot gitu yang masih berpandangan lu ngapain sih lu nikah sama Iya. seorang musisi Mendingan atau sama seniman? Hari tuh yang PNS bisa Iya. gitu kan. Kata Darboy begitu. Kata Darboy. Itu jadi PNS. Iya. Dari ibu
yang penting sukses. Nah, kan? Itu misalnya nanti ketemu calon mertua itu apa jaminannya itu? Jadi sebuah jaminan aku nih buat ngeyakinin orang tua adalah kita pekerja mas, pekerja keras. Jadi it doesn't mean kita musisi terus habis itu yang kayak ya nggak ngejamin nih. Yang bikin ngejamin atau enggaknya itu adalah pribadi si orangnya itu mas. Mau kita mau jadi kuli bangunan, mau kita jadi musisi atau mau kita yang kerja di media-media. Itu balik lagi ke misalkan ataupun misalkan yang benar-benar orang konglomerat deh. Terus aku kayak gitu. Kalau tapi memang pribadinya dia pemalas, itu hancur. Mau kuli, mau musisi, tapi kalau misalnya emang dia rajin, ulet cari kerja mas, Bisa. insya Allah mas. Hidupnya berkah. Mantap. Berarti dia tipikal orang yang deketin mertuanya dulu baru. Soalnya dia POV-nya dari bapak nih. Dia deketin orang. Jadi pas udah kenal nih, set deketinnya orang tuanya dulu, baru anaknya. Tapi gitu. memotivasi diri begitu ya. Karena aku juga bener-bener misalkan aku jadi orang tua gitu mas. Aku misalkan nanti jadi orang tua anak aku misalkan let's say cewek lah. Cewek aku anak aku cewek mau dinikahin sama musisi atau misalkan yang lebih downgrade-nya lagi misalkan kayak yang kru-kru lah atau kayak gimana. Tapi selama itu satu halal dan memang dia pekerja keras, terus habis itu tanggung jawabnya dia sebagai suami bisa melakukan, ya sudah. Dan satu lagi kalau misalkan emang anaknya gua mau banget sama dia, ya udah gitu. Tapi yang penting kan tiga ini terpenuhi. Sama satu lagi seiman, gitu. Itu sama calonnya si ibu itu udah dapet belum? Udah dong. Udah dong. Kalau Iya udah dong. Insya Allah sah lah ya. sekarang udah Insya Allah sah ya guys ya. apa patah hatinya udah pelan-pelan udah. Kan udah jadi album, udah jadi terobati, album, jadi udah. berpacar baru lagi. Jadi akan meskipun bahagia tetap sad boy ya. Tetap sad boy, itu kerjaan aja. Ya, tetap Untuk kerjaan. menemani para tamu-tamu yang sedih-sedih. Lebih ke kerjaan lah jatuhnya sekarang. Itu sama orang-orang deket masih dipersoalkan nggak misalnya nyanyi di kafe, udah dong berhenti gitu. Orang tua atau pasangan gitu. Hidup lu nggak sehat. Enggak. Kalau Belum lagi ntar dikata-katain. Kalau ngomong itu tuh lebih ke manajer sama tim-tim sih, kayak Dio, ayo lo jangan nyaman di reguler, jangan ini, kalau bisa kita next level dan lain-lainnya. Siapa sih nggak mau? Tapi kan kita juga harus step by step ya mas ya, pelan-pelan. Apalagi ini juga baru keluar sih album. Ya, insya Allah lah kalau jalannya ada, pasti ada waktunya kan. Nanti akan lari akan ke sana juga. Iya pasti, karena emang capek. Makanya respect banget ya sama band-band yang awet, kerja bener-bener setiap malam, berapa panggung, suara mas. Makanya aku respect banget sama orang-orang kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalkan lagi ke rumah sakit THT, ketemu tuh sering. Oh, iya? Weh, kenapa? Iya nih hancur, hancur, yuk. Jadi pernah ke dokter juga ya? Pernah terganggu juga ya? Sering ya? Dokter sering mas. Bahkan tuh di beberapa waktu, kalau misalnya emang itu urgent banget, event gede nih, suara aku habis, itu aku suntik mas. Jadi ada namanya suntik Cortidex. Cortidex itu ada suntiknya di sini, kalau nggak di pantat. Jadi kan dia ngelewatin pembuluh darah kan. Jadi pas benar-benar disuntik, efek sampingnya tuh si anus kita kayak selewat, sekelibet, set gatel, abis itu hilang. Kalau buat cewek di kemaluannya, tiba-tiba hilang, set. Nah itu efeknya abis kita suntik, dalam 3 jam atau 4 jam ke depan, itu langsung enak mas, langsung bisa nyanyi. Tapi memang jatuhnya keras. Cortidex kalau nggak salah kan 500 mg kan, jatuhnya memang ya apa ya, steroid lah jatuhnya. Tapi kalau steroid buat otot itu enggak. Oh dia jadi brand ambassador dokter THT ini. Iya. Itu berapa lama bisa bertahan? Bertahan? Iya. Kalau misalkan untuk cuman sekali main itu bertahannya Aman ya? aman. Tapi kalau buat kita yang reguleran ya kalau dihajar terus kan juga terkikis lagi mas. Makanya that's why kalau misalkan kita udah suntik Cortidex, dikasih antibiotik sama obat-obatan lain ya kalau bisa memang seminggu ada baiknya libur. Ada liburnya. Ada langsung diliburin tuh seminggu karena untuk recovery kan enak. Tapi ya kalau kita kafe kan hitungannya per absen ya mas. Iya betul. Se-absen nggak tampil ya duitnya nggak hilang. Tapi sering gitu?
dulu. Karena mau dulu tuh pas banyak event gitu kayak nikahan lah, ada festival lah dan lain-lain gitu. Oh, wedding juga ya? Wedding juga Mas, malah itu jajan saya dari situ. Jajannya Udah bisa sampai kebagi-bagi album. puluhan juta Mas Ari. Iya, benar. Wedding itu Wedding berapa? buat jajan, festival buat bulanan. Tapi kan wedding kan misalkan kayak sebulan paling cuma dapat sekali, Iya. 2 kali. Reguleran buat album tuh udah kebagi-bagi dia. Mantep Enggak, banget. reguleran buat rumah, Oh, buat keluarga. Karena papa kan sekarang udah PNS kan. Udah apa sih namanya? Udah retired. oh. Udah selesai, pensiun ya? udah pensiun. Mama juga udah nggak kerja. Memang musisi indie harus mengongkosi diri sendiri ya. Ongkos sendiri sekarang juga aku belum nitipin keluarga juga. Tapi banyak nggak sih label-label yang mau minang sampai detik ini? Harus ganti lagu Iya. kayak. Pada saat itu gitu. banyak yang meminang. Ah. Tapi mereka tuh ya you know lah, hal lagunya nanti aransemennya diganti. Nah itu aku nggak mau. Iya, oke. Makanya sampai sekarang aku benar-benar kekeh, bodo amat, yang penting album pertama This Is Me gitu loh Mas. Nanti buat nanti keduanya entah siapa yang approach atau kayak gimana, misalkan memang itu aman ya udah baru Berarti aku bisa berpikir ulang ya? berpikir ulang. Yang penting, Tapi masih yang tetap- penting saat album pertama itu aku mau benar-benar genuine This Is Me gitu. Berarti Dari next project ada kemungkinan nggak emo lagi? kalau emo tetap lah, Oh, tapi masih imonya tetap benar-benar kayak misalkan kayak emo gini lah. Second Hand Serenade for Lot Boy, Iya, Fall For Second Hand. You. Oh iya, Fall For Itu You, masih oke. bisa didengar lah Iya, untuk iya. semua orang. Paling nanti jatuhnya lebih ke situ. Oh, oke. Kita doakan Mas Ari, mudah-mudahan Lancar terus. lancar Sampai usahanya. ke jenjang pernikahan. Bukan, kita Iya. doain album berikutnya. Album berikutnya. Ya, single-single lah, paling nggak single-single dulu sebelum album kedua Siap. muncul. Iya. Dan Semoga- tetap eksis, Dino. Iya. Jangan sampai berhenti di satu album. Ya, dan semoga langgeng ya. Lancar Ya, terus pokoknya langgeng. buat Biar muncul juga sebagai solois. ya, Yes. Nggak cuma di kafe, harus keluar kafe biar biar melihat dunia luar. iya, biar bisa Lebih ke mentok sih ngomongnya. Iya. Biar melihat Musik dunia luar Indonesia. bener dong. Ya, Sehat ya. terus, Dio. Terima kasih sudah mampir ke Warta Kota. Thank you so much. Eh, Apa Apa Mas? lagi Mas? terima kasih Mas Ari. Kasih pantun. Iya. Pantun dong, pantun Mas. Makasih Mas Dio. Pantun. 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 Penutupan. Mendingan gua suruh lu nyanyi lagu lu yang Iya. patah hati itu. Pantun, misalkan kayak apa Oh gitu. iya, nyanyi dulu. Nyanyi Nggak dulu usah pakai lagu. gitar, Iya, nggak usah pakai gitar. Pantun deh, pantun. Nyanyi aja Pantun aja. rapnya lagu lu yang patah hati itu yang tadi yang dijelasin itu. Apa ya katanya yang populer tuh Naif tuh. Naif. Ya, yang Naif banyak ya. diseringin orang. Jadi tuh. oh ya, Naif Bawa udah Naif. gitar, Naif. Ya, gamer. ini Nggak apa? apa-apa. Refrennya aja. Refren Nah. aja. I know it's so naive. If you wanna live, just leave me. I know it's so naive. But the truth is my heart won't let you go. Terima kasih Terima sebelumnya. kasih Dio. kasih, Terima kasih Dio. Sobat TK. Ya, Sampai terima- jumpa di konten berikutnya dalam podcast Yes. Kinari. And see you, bye-bye. Selamat. Jangan lupa subscribe ya.